Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, muncullah sebuah fitnah besar bagi kaum muslimin, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang mana mereka saat ini hidup dan berkembang di suatu tempat di atas muka bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj sendiri merupakan bagian dari umat manusia, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan bahwa mereka adalah keturunan dari Yafith bin Nuh alaihissalam. Ya'juj dan Ma'juj merupakan kaum dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan umat manusia 10 bagian, di mana 9 bagian darinya adalah Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan 1 bagian lainnya adalah umat manusia selain mereka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa umat manusia ada 5 bagian, di mana Ya'juj dan Ma'juj berjumlah 4 bagian darinya, dan seluruh umat manusia lainnya 1 bagian yang lain. Mereka saat ini tinggal di sebuah lembah yang terletak di antara 2 gunung, yang mana mereka tidak akan bisa untuk menuju ke arah umat manusia selain melalui jalan tersebut. Mereka senantiasa menyerang kaum yang lain. Mereka mencuri, membunuh, serta memperkosa. Mereka senantiasa menebarkan kerusakan di atas muka bumi. Tidak ada seorang pun yang selamat dari keburukan mereka. Hal ini berlangsung selama kurun waktu yang lama, hingga akhirnya Allah SWT mengutus Dzulkarnain kepada mereka. Beliau adalah seorang lelaki yang agung dan adil, salah satu raja terkuat yang pernah ada di atas muka bumi. Kerajaannya meliputi hingga ujung timur dan barat. Pada suatu ketika, beliau bertemu dengan kaum yang tinggal dekat dengan tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun mengeluhkan kepada beliau tentang suatu kaum yang kejam yang menebarkan kerusakan di atas muka bumi. Mereka menyakiti semua kabilah yang mereka temui. Kaum itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah orang-orang dengan perawakan besar, muka lebar dan bulat, serta mata yang sipit. Rambut mereka hitam kemerah-merahan. Orang-orang itu meminta kepada Dzulkarnain untuk menyelamatkan mereka dari keburukan Ya'juj dan Ma'juj. Dzulkarnain pun kemudian membangun sebuah dinding besar yang terbuat dari logam. Beliau mengurung Ya'juj dan Ma'juj di belakang dinding tersebut. Allah SWT berfirman, "Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alaihi qitra." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, akan kutuangkan ke atas besi panas itu." Sejak hari itu, Ya'juj dan Ma'juj senantiasa berusaha untuk melewati dinding tersebut dengan berusaha untuk melubanginya. Tetapi mereka tidak akan bisa untuk melakukan hal tersebut sampai pada hari di mana Allah SWT mengizinkan kepada mereka untuk keluar. Allah Ta'ala berfirman, "Famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba." Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Kita telah mengisahkan tentang Dzulkarnain dan pembuatan dinding ini dalam video lain di channel ini. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa setiap kali Ya'juj dan Ma'juj mulai melubangi dinding tersebut, mereka akan berkata, "Kita akan melanjutkan besok." Kemudian ketika mereka mendatangi keesokan harinya, ternyata lubang yang telah mereka buat sudah kembali tertutup. Maka mereka pun kembali melubanginya dari awal lagi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam banyak hadis. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bangun dari tidur beliau dalam keadaan muka beliau merah. Beliau bersabda, "La ilaha illallah, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadih." La ilaha illallah, celakalah orang Arab, karena keburukan semakin mendekat. Pada hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil dilubangi sebesar ini. Beliau mengisyaratkan sebuah lingkaran menggunakan jari jempol dan telunjuk beliau. Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara banyak orang-orang saleh di antara kita?" Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, idza kathura al-khabath." Ya, jika perbuatan keji telah tersebar. Allah SWT pada suatu saat nanti akan mengizinkan terbongkarnya dinding ini, di mana Allah SWT akan menjadikan dinding penghalang tersebut hancur luluh. Allah Ta'ala berfirman, قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Dzulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar." Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari dinding penghalang